Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Delia Putri dari KHTA dengan NPM 2314151043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPT biologi yang pertama adalah berjudul evolusi kera. Jadi evolusi kera menurut Charles Darwin, hewan dan tumbuhan berasal dari suatu spesies yang sama yang mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu dikarenakan adanya seleksi alam. Kemudian dari sekian banyak sejarah yang dipelajari, banyak materi tentang evolusi yang memiliki pro dan kontra, yaitu tentang manusia yang tercipta dari kera atau dari perspektif agama. Jadi menurut perkembangan ilmu pengetahuan yang terus bergerak maju, ada beberapa ahli sains yang mengatakan bahwa eh, manusia merupakan evolusi dari kera. Tapi menurut agama menolak bahwa asal-usul manusia itu bukan dari kera ataupun orangutan, melainkan dari Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya sains hanyalah upaya manusia untuk menemukan kebenaran. Jadi menganggap sains sebagai usaha yang menafikan agama tentu merupakan pikiran picik, sementara mencocokkan agama atau isi kitab dengan sains juga langkah yang terbaik. Kemudian PPT ini diambil dari sumber Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi yang berjudul Sejarah Manusia Purba di antara Kontroversi, Penolakan, dan Penerimaan tahun 2019. Kemudian materi yang kedua adalah ekosistem rawa gambut. Jadi pengertian ekosistem menurut Woodbury itu adalah tatanan kesatuan secara kompleks yang di dalamnya terdapat habitat tumbuhan dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan menjadi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi. Ekosistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berhubungan satu sama lain serta berhubungan dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Sedangkan rawa gambut sendiri adalah ekosistem yang dicirikan oleh akumulasi serasah atau sisa tanaman yang membusuk di bawah kondisi terendam air. Kemudian ada beberapa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem rawa gambut. Salah satu Salah satunya adalah pemanfaatan lahan melalui agroforestry system dan pemanfaatan lahan melalui usaha tani terpadu. Ini ada beberapa contoh pemanfaatan rawa. Terus manfaat secara eksfoliatif ini adalah menyebabkan ekosistem mengalami kehancuran yang secara kuantitas dan kualitas akan menurunkan fungsi sosial, ekologis maupun ekonomis. Dia pengelolaan ekosistem rawa gambut ini kalau dikelola dengan baik maka akan dengan tidak baik maka akan menyebabkan kerusakan ekosistem itu tersendiri dan sumber daya yang terdapat di dalamnya sekaligus akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem itu tersendiri. Kemudian PPT ini diambil dari Jurnal Kebijakan Publik yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut secara Berkelanjutan pada tahun 2018. Selanjutnya ada materi bakteri asam laknat dalam kefir. Jadi sistem pencernaan merupakan sistem yang berperan dalam memecah molekul kompleks. Proses yang terjadi di sepanjang saluran pencernaan adalah sangat kompleks yang melibatkan banyak enzim sebelum sari-sari makanan terbentuk dan siap diserap oleh usus halus. Kemudian keberadaan mikroba dalam saluran pencernaan harus selalu ada dalam keadaan yang seimbang supaya proses pencernaan dapat berlangsung secara normal. Probiotik diperlukan untuk menjaga keseimbangan populasi mikroba
dalam saluran pencernaan dengan cara menekan pertumbuhan berlebih dari patogen. Kemudian, bakteri asam laktat adalah bakteri yang menghasilkan asam laktat dari fermentasi karbohidrat. Bakteri ini digunakan dalam proses pembuatan berbagai produk makanan, contohnya seperti yogurt, keju, dan tempe. Bakteri ini juga merupakan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bakteri asam laktat yang ada pada kefir dan menguji gimana bisa menyehatkan untuk saluran. Hasil dari hasil dari penelitian ini adalah mikroba di dalam kefir dapat berasal dari susu yang digunakan dalam fermentasi atau dari biji kefir. Mikroba yang terdapat di dalam kefir didominasi oleh bakteri asam laktat. Kemudian, komposisi mikroba pada kefir dapat bervariasi sesuai dengan asal biji kefir dan substrat yang digunakan dalam proses fermentasi. Kemudian, kefir merupakan minuman susu fermentasi yang rasanya asam, tekstur kental seperti krim, kadar alkohol kadar alkohol rendah, dan sedikit berkarbonisasi yang dihasilkan melalui fermentasi biji kefir. Fermentasi kefir melibatkan bakteri asam laktat homolaktik dan heterolaktik dalam memperbaiki cita rasa pada kefir. Kesimpulan dari materi ini adalah kefir yang sebagai minuman fermentasi susu potensial ditemukan sebanyak 63 spesies BAL yang telah berhasil diisolasi dalam dekade terakhir ini. Bakteri asam laktat tersebut didominasi oleh genus Lactobacillus, yaitu terdapat 34 spesies. Efek fungsional menguntungkan dari BAL yang diisolasi dalam kefir antara lain memberi perlindungan dari infeksi bakteri patogen, penyebab diare, dan enterokolitis. Kemudian materi yang terakhir adalah habitat, yaitu PPT-nya berjudul Populasi dan Karakteristik Mikrohabitat Tarsius. Jadi, di Sulawesi Utara memiliki banyak jenis satwa liar yang tingkat keanekaragamannya sangat tinggi dan salah satu satwa liar akademik adalah tarsius, salah satu prima terkecil di dunia. Terdapat 9 spesies tarsius yang sangat diakui, di mana 7 diantaranya adalah endemik Sulawesi, dan salah satu tarsius yang dapat ditemui di hutan Tangkoko adalah spesies Tarsius spectrum. Tarsius merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Tarsius banyak diburu karena keunikan yang dimiliki dan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Metode penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di kawasan Taman Wisata Alam Batu Putih Tangkoko secara administrasi yang termaksud dalam Desa Batu Putih. TWA Batu Putih berada pada ketinggian 0-200 mdpl dengan keadaan medan datar dan sedikit berbukit-bukit. Hasil dari penelitian adalah dari pengamatan tiap pohon tidur tarsius menunjukkan bahwa jumlah individu tarsius dalam satu pohon tidur bisa berjumlah 2-6 ekor, sama seperti yang telah dilaporkan oleh Gursky pada tahun 1998, dan jumlah ini jelas berbeda dengan tarsius bancanus di daerah Kalimantan dengan jumlah individu hanya terdiri dari 2 ekor setiap pohon tidur. Berdasarkan pengamatan juga terlihat adanya kenaikan populasi dari sebelum dan sesudah mengalami penurunan populasi, di mana yang menjadi penyebab turunnya angka tarsius adalah hutan dalam area TPA yang mengalami kerusakan dan akibat perubahan habitat akibat pembakaran hutan. Kemudian, karakteristik habitat. Menurut Crimmins, tahun 1987, bahwa faktor fenologi tumbuhan dispersal dan natalis dalam suatu komunitas dapat mempengaruhi variasi struktur dan komposisi tumbuhan. Tumbuhan merupakan
produsen primer dalam ekosistem. Habitat yang disukai oleh tarsius adalah tipe habitat dengan jenis hutan hujan tropik yang memiliki sumber air yang banyak sehingga mendukung ketersediaan makanan dan juga dapat dijumpai di hutan-hutan sekunder, yaitu kebanyakan di pohon-pohon yang berukuran kecil dan sedang. Kemudian sebaran tarsius paling banyak ditemukan di dalam hutan sekunder dengan jumlah 50 ekor dari 17 keluarga dibandingkan dengan jumlah tarsius yang terdapat di semak pada rumput. Kesimpulan dari materi ini adalah estimasi kepadatan populasi tarsius selama penelitian di kawasan Taman Wisata Alam Batu Putih adalah 230 ekor per kilometer atau 2,3 ekor per hektar. Dengan kelimpahan 1.415 ekor di mana populasi tarsius terbanyak ditemukan di hutan sekunder. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.